Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sana tanda kedua yang dibuat Yesus dari Yudea ke Galilea. Tanda yang pertama kita sudah tahu bahwa itu adalah perubahan air ya menjadi anggur. Lalu yang kedua itu mukjizat yang di Galilea. Tetapi banyak orang melihat banyak sekali mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus di Yerusalem. Mereka istilahnya mengagumi karya-karya itu. Kita bisa melihat di sana Bapak yang sungguh dia sangat sayang kepada anaknya. Dan anaknya sedang sakit itu. Dia meminta kepada Tuhan Yesus. Kita justru melihat di sana suatu sakit dari orang yang dicintainya. Justru pada peristiwa hari ini kita melihat ini adalah sarana di mana mereka itu bisa percaya kepada Tuhan. Percaya kepada kebaikan Tuhan. Percaya akan wibawa dan kekuasaan maupun kekuatan Tuhan. Bahwa Tuhan melegakan beban dan juga memberikan kebaikan. Bukan untuk dirinya yang dia pinta, tetapi untuk anaknya yang dia kasih. Tuhan memperhatikan itu. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, kadangkala kita juga meminta kepada Tuhan satu ungkapan kebaikan bagi orang lain. Dan kalau iman kita dalam, pasti kebaikan itu akan diterima oleh orang yang kita mintai bantuan dari Tuhan itu, supaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi orang itu. Ini adalah tanda juga Tuhan memberikan kasih-Nya. Dan juga yang kedua, yang dibutuhkan oleh Bapak itu sebetulnya adalah kehadiran Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau hadir ke rumah orang itu. Tapi hanya bersabda saja, "Anakmu sembuh." Dan ternyata sabdanya itu penuh wibawa. Walaupun dari jauh Tuhan bersabda, anaknya yang dia kasihi sembuh. Kadang-kala pada saat kita mau menerima komuni, kita selalu mengatakan, "Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh."
Maka di situ kita bisa melihat yang kita cari, yang kita tunggu adalah sabdanya. Maka kita sebetulnya kalau menghadap hadirat Tuhan, memang kita mengharapkan Tuhan hadir untuk mendengarkan. Tapi yang lebih kita tunggu-tunggu lagi adalah sabda yang penuh kuasa itu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka sabda yang kelihatannya sederhana dengan mengatakan anakmu sembuh. Bisa saja itu bagi orang ditafsirkan itu adalah hiburan bagi bapak itu. Tetapi iman bapak itu sungguh-sungguh luar biasa sehingga dia pulang dan membawa sabda yang sudah dia dengar itu. Dengan demikian kita juga bisa melihat ibu bapak, sabda yang kita tunggu bukanlah sabda yang istilahnya yang wah begitu, enggak. Tetapi sungguh sabda yang sederhana tetapi bisa melegakan. Dan kelegaan itu menjadi sempurna karena apa yang kita pinta itu sungguh terjadi. Bagi diri kita, peristiwa mujizat ini mengingatkan kita dan menguatkan kita akan janji Tuhan, akan janji Allah yang akan memberikan kebaikan, memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan menjanjikan surga kepada kita. Tuhan menjanjikan pengampunan kepada kita. Nah, apakah kita juga mempunyai iman sebesar Bapak itu yang percaya kepada sabdanya? Kita diharapkan mampu mempunyai iman seperti itu supaya kita bisa merasakan dan mengalami apa yang sudah dikatakannya itu. Maka ibu, bapak, dan saudara terkasih, sebetulnya peristiwa ini itu berangkat dari sabda dan sekaligus juga tanggapan atas sabda itu. Nah, kita ini bagaimana menanggapinya? Penuh kepercayaan atau kita hanya ya Tuhan hanya menghibur saya sebentar? Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, maka mari kita mencoba untuk membangun iman yang sudah diberikan Tuhan kepada kita ini dengan semakin kokoh, semakin teguh, semakin yakin akan setiap sabda yang sudah dijanjikan kepada kita.